Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang teks drama. Kira-kira apa ya pengertian dari teks drama itu? Dan bagaimana isi serta unsur-unsurnya? Yuk simak yuk video berikut. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian teks drama. Apa itu teks drama? Teks drama itu yang berisi tentang cerita yang disajikan melalui rentetan dialog per babak yang dibayangkan dan diceritakan, serta berbagai peristiwa yang disajikan di panggung teater, dapat juga digambarkan melalui pertunjukan. Teks drama dibuat tak hanya untuk dibaca, tetapi juga harus dapat dipentaskan oleh para tokoh dengan tokoh yang harus dijiwai atau lakonnya. Drama secara luas dapat diartikan sebagai bentuk karya sastra yang isinya menyangkut kehidupan yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gerak. Drama juga membutuhkan komunikasi, situasi, dan tindakan yang berkualitas tinggi. Kualitas dapat dilihat secara keseluruhan dan bagaimana konflik atau masalah muncul di dalam drama. Dan sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks drama. Ciri-ciri teks drama itu ada 3. Yang pertama, berisi dialog yang dapat dipercakapkan oleh aktor atau lakon teater. Yang kedua, berisi cerita atau kisah yang dinarasikan dan disampaikan melalui dialog atau antar tokoh. Yang ketiga, teks drama berisi instruksi khusus yang harus dijiwai oleh para tokoh, seperti menyesuaikan ekspresi, marah atau senangnya, melakukan tindakan, berlari atau melompat, dan lain-lain sebagainya. Karena di dalam drama hanya menggunakan dialog sebagai isinya, dan tanda petik tidak diperlukan untuk penulisan dialog. Baik, kita sekarang masuk ke struktur teks drama. Struktur teks drama di sini ada 4. Yang pertama ada prolog, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat epilog. Oke, sekarang kita akan menjelaskan satu persatu tentang struktur teks drama. Yang pertama itu ada prolog. Prolog mengacu pada kalimat atau pembukaan cerita, dan pengantar atau latar belakang cerita biasanya disampaikan oleh wayang atau tokoh tertentu yang berlatarkan teks drama. Arahannya adalah pengenalan dan pengaturan tindakan dan posisi, meliputi pengenalan tokoh, pernyataan situasi dan cerita, dan dari awal konflik yang akan diceritakan dalam cerita yang akan diceritakan dalam drama. Yang kedua, yaitu ada komplikasi. Komplikasi juga disebut bagian tengah cerita mulai menciptakan konflik. Pada bagian ini, tokoh utama akan menemukan berbagai kendala antara dirinya dengan tujuan atau keinginannya. Berbagai kesalahpahaman yang sering dialami oleh para tokoh dalam perjuangan melawan rintangan tersebut. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi kromatisitas, yaitu resolusi komplikasi atau hambatan yang menghalangi tokoh utama. Nah, pada bagian ini harus muncul secara logis dan sesuai dengan berbagai kompleksitas atau klimaks yang diusulkan sebelumnya, mencegah konflik puncak, kompleksitas, dan resolusi. Dan yang keempat, epilog. Epilog ini merupakan bagian akhir dari drama, dan bentuk kata penutup tersebut berisi kesimpulan atau informasi tentang keseluruhan isi drama. Bagian ini biasanya disediakan oleh dalang atau tokoh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian unsur teks drama. Unsur teks drama itu ada 3 uraian oleh tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang merupakan gambaran letak, waktu, dan suasana dalam naskah drama, meliputi menetapkan lokasi, yaitu mendeskripsikan adegan dalam naskah, seperti di rumah, di medan perang, di atas meja makan, atau lain sebagainya. Yang kedua, yaitu ada setting atau waktu. Setting waktu kejadian yang digambarkan dalam naskah, seperti pada hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 Desember. Yang ketiga, ada latar budaya, yaitu gambaran suasana atau budaya di balik layar atau peristiwa dalam drama. Misalnya dalam budaya Jawa, Betawi, Melayu, Sunda, dan Papua hidup. Akhirnya kita masuk ke bagian penokohan. Penokohan dalam drama diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada tokoh gagal atau tokoh badut.
Posisi tokoh ini berlawanan dengan tokoh lain. Tokoh ini ada untuk menekankan tokoh. Yang kedua, yaitu ada tokoh idaman atau tokoh pahlawan, tipe peran. Tokoh ini memainkan tokoh heroik dengan peran yang kuat, adil, atau terpuji. Yang ketiga, yaitu ada tokoh statis. Dari awal hingga akhir cerita, peran tokoh ini tetap tidak berubah. Dan yang keempat, yaitu ada tokoh bulat. Adalah tokoh yang mengalami perubahan watak secara berangsur-angsur. Misalnya, tokoh bulat adalah tokoh yang mengubah dari peran setia menjadi pengkhianat, dari peran menyakitkan menjadi peran baik, dan dari orang yang korup menjadi orang yang soleh dan bijaksana. Oke, di sini kita sudah memasuki bagian dialog. Dalam drama, dialog atau percakapan harus memenuhi beberapa syarat. Antara lain mendukung perilaku tokoh dan merefleksikan apa yang terjadi sebelum cerita, serta apa yang terjadi di balik cerita. Juga harus bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan para tokoh di atas panggung. Dialog di atas panggung lebih jelas dan lebih teratur daripada percakapan sehari-hari. Kata-kata yang disusun harus dimaksimalkan sebaik-baiknya. Tokoh harus berbicara dengan jelas dan memiliki tujuan yang jelas. Dialog tersampaikan secara natural dan alamiah sehingga membuat penonton berpikiran bahwa seolah-olah dialog tersebut diucapkan seperti sebenar-benarnya terjadi. Oke, sekarang kita telah memasuki bagian tema. Tema ini adalah ide utama untuk menentukan struktur keseluruhan jalan cerita dari drama. Tema-tema dalam lakon menyentuh semua masalah, termasuk masalah kemanusiaan, kekuasaan, perasaan, kecemburuan, dan lain-lain. Pada umumnya, tema tidak dinyatakan secara terang-terangan atau tersurat, tetapi lebih pada tersirat. Oleh karena itu, untuk memahami dan merumuskan tema-tema drama, perlu adanya apresiasi terhadap berbagai unsur drama secara keseluruhan. Oke, akhirnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu pesan atau amanat. Pesan atau amanat adalah ajaran moral doktrinal yang disampaikan drama kepada para pembaca atau penonton. Sepanjang drama, pesan atau amanat disembunyi secara rapi dengan menyesuaikan dari isi cerita drama. Oke, demikian penjelasan singkat tentang teks drama. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.